Manga One Piece Chapter 1022 ditutup dengan adegan yang sangat epik di mana Zoro dan Sanji secara bersamaan mengoplok Queen dan King menggunakan jurus andalan mereka masing-masing. Ending manga menjadi semakin epik lagi karena Sanji dan Zoro dengan sangat optimis membahas tentang Luffy yang menurut mereka tinggal selangkah lagi akan menjadi seorang raja bajak laut. Dengan ending yang sangat frontal semacam itu, kemungkinan besar manga One Piece Chapter 1023 mendatang akan langsung melanjutkan cerita pertarungan mereka. Pertarungan dua komandan terkuat Kaido, King dan Queen versus dua sayap sang calon raja bajak laut, Roronoa Zoro dan Vinsmoke Sanji resmi dimulai. Namun sebelum itu, saya pikir manga One Piece Chapter 1023 mendatang justru akan dibuka dengan menampilkan adegan lain terlebih dahulu. Dugaan saya, pertarungan antara Jack versus Inuarashi akan diperlihatkan terlebih dahulu sekilas di awal chapter sebelum melanjutkan kembali pertarungan antara Sanji versus Queen dan Zoro versus King. Alasannya sederhana, Jack adalah salah satu dari 3 All-Stars-nya Kaido bersama dengan King dan Queen. Sehingga pertarungannya melawan Inuarashi seharusnya akan berjalan berbarengan dengan pertarungan antara Sanji versus Queen dan Zoro versus King. Yang mana menurut prediksi saya, kekalahan para All-Stars nanti akan dimulai dengan kekalahan Jack dari Inuarashi yang entah bertarung sendiri atau dibantu oleh orang lain. Nah, oleh karena Zoro dibangkitkan lagi dari ICU dengan obat khusus yang memaksa healing powernya bekerja lebih cepat dari seharusnya, maka besar kemungkinan efek obat tersebut memiliki batasan waktu aktif yang tidak terlalu lama. Mungkin hanya puluhan atau malah hanya belasan menit saja sebelum tubuh Zoro akan kembali kolaps akibat efek samping dari obat tersebut yang membuat rasa sakit yang dia rasakan berkali-kali lipat dari seharusnya. Miyagi atau Chopper mungkin akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan dari obat ajaib suku Ming tersebut di sela-sela pertarungan antara Zoro versus King nanti. Oleh karena dalam cerita manga dan anime, setiap karakter bisa melakukan sambung kata berkait antara satu sama lain dengan sangat tepat, meskipun jaraknya luar biasa jauh, maka setelah Chopper dan Miyagi menyebutkan tentang batas waktu tersebut, Zoro akan bereaksi dengan mengatakan bahwa dia tidak butuh waktu selama itu untuk menyelesaikan pertarungannya melawan King. Ucapan Zoro itu tentu bukanlah omong kosong belaka. Jika kalian cermati, pada ending manga One Piece Chapter 1022 kemarin, Zoro terlihat sudah mengenakan bandana hitam keramatnya. Itu tandanya dia sudah dalam mode super serius. Mungkin untuk menunjukkan keseriusannya itu, Zoro akan merilis Ryuo dalam jumlah yang cukup besar melalui pedang Enma, seperti ketika dia berniat memenggal kepala Kaido saat di atap dom dulu. Guna menghadapi aura iblis yang begitu kuat yang dipancarkan oleh Zoro, King pun kemudian memperbesar kobaran api yang tadinya hanya menyala di bagian punggungnya menjadi menyala menyelimuti seluruh hampir tubuhnya. Pertarungan dua iblis pedang pun dimulai. Melihat Zoro yang mulai serius, Sanji pun kemudian terpancing untuk melakukan hal yang sama. Merasa kalau serangan-serangannya yang sebelumnya tidak cukup kuat untuk merobohkan Queen, karena sudah berkali-kali dia menyerangnya tetapi Queen masih saja terlihat segar bugar, Sanji pun bersiap untuk menambah daya gedor dengan menggunakan Raid Suit. Sanji mode Steel Black diaktifkan. Pertarungan dua bajak laut berteknologi tempur super tinggi pun juga dimulai. Pada momen tersebut, Zoro untuk pertama kalinya akan melihat Sanji melakukan henshin dan berubah menjadi Steel Black. Setelah melihat kejadian yang menurut Zoro sangat norak tersebut, mungkin akan terjadi percakapan yang cukup menohok di antara keduanya. Terlebih lagi, setelah Zoro mengetahui bahwa salah satu kekuatan utama dari kostum Steel Black-nya Sanji itu adalah menghilangkan diri. Dalam bayangan saya, akan ada momen di mana Zoro akan mengejek kostum dan kekuatan Steel Black sebagai teknologi yang sangat cocok untuk seseorang yang sangat mesum seperti Sanji. Nah, oleh karena Zoro dan Sanji baru saja mulai on fire, kemungkinan besar untuk pertarungan di chapter 1023 mendatang, Zoro dan Sanji masih akan terlihat di atas angin. Keduanya mungkin akan diperlihatkan beberapa kali berhasil mendaratkan serangan telak ke tubuh lawan mereka masing-masing. Sementara King dan Queen masih akan terlihat tersudut akibat serangan-serangan yang tidak terduga dari dua petarung andalannya kelompok topi jerami tersebut. Namun, itu hanyalah awalnya saja. Queen dan King mungkin akan membalik keadaan di akhir chapter, yang mana hal itu akan menjadi pertanda akan diperlihatkannya pertarungan lain terlebih dahulu yang masih belum kelar. Pertarungan antara Basil Hawkins versus Killer, atau pertarungan Ikumamushi versus Perospero, Raizo versus Fukurokuju, atau malah Inuarashi versus Jack mungkin akan diperlihatkan terlebih dahulu.
Dugaan saya, selesai King dan Queen terlihat mulai serius, mungkin ditandai dengan topeng King yang terbuka atau King memasuki mode hybridnya, adegan akan berpindah ke tempat Killer versus Hawkins atau Nekomamushi versus Perospero. Saya pribadi lebih prefer kalau Killer versus Hawkins akan diperlihatkan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Nekomamushi versus Perospero. Jadi mungkin setelah 80% isi chapter 1023 diperlihatkan adegan pertarungan antara Sanji versus Queen dan Zoro versus King, bagian outro-nya akan memperlihatkan posisi Hawkins dan Killer berada. Prediksi saya, setelah di chapter sebelumnya Killer terkesan di atas angin karena dia terlihat terus menyerang Hawkins, di chapter 1023 nanti keadaan akan berbalik. Killer akan berdarah-darah karena Hawkins memanfaatkan santetnya kepada Eustace Kid untuk mematikan pergerakan Killer. Jadi, secara garis besar, menurut prediksi saya, manga One Piece chapter 1023 nanti sebagian besar akan menampilkan adegan pertarungan antara Sanji versus Queen dan Zoro versus King. Namun chapter 1023 nanti tidak akan langsung dibuka dengan menampilkan pertarungan Zoro versus King atau Sanji versus Queen, tetapi akan dibuka dulu dengan memperlihatkan pertarungan antara Inuarashi versus Jack. Di chapter 1023 nanti, Sanji dan Zoro mungkin masih akan terlihat di atas angin. Mereka terus mengambil posisi menyerang dan terkesan sudah berhasil menyudutkan dua komandan tertingginya Kaido tersebut. Namun mendekati 80% chapter, kondisi akan mulai berbalik. Hancurnya topeng King atau berubahnya King ke mode hybrid menjadi awal dari serangan balik King dan Queen kepada Sanji dan Zoro, sekaligus menjadi akhir dari adegan pertarungan mereka di chapter 1023. Adegan kemudian akan beralih ke tempat Basil Hawkins dan Killer yang saat ini kondisinya sudah mulai berbalik. Killer mungkin akan diperlihatkan dalam kondisi yang berdarah-darah gara-gara dia tidak berani menyerang Hawkins karena takut akan melukai kaptennya. Sebaliknya, Hawkins akan semakin brutal menyerang Killer karena tahu Killer tidak akan menyerangnya balik. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.